dan Praka Fariza Ramadan telah tiba di tanah air dan akan menjalani prosesi persemayaman hingga penyerahan kepada pihak keluarga. Dari laporan langsung dari jurnalis kami, Jona Hamonangan, disampaikan dalam prosesi nanti rangkaian akan berlangsung malam ini dan akan ada penyerahan ataupun juga kenaikan pangkat luar biasa untuk ketiga prajurit TNI yang gugur dalam tugas untuk misi perdamaian di kawasan perbatasan Lebanon. Ini visual terbaru dari gedung VIP Bandara Suta, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Masih ada pematangan setiap sesi demi sesi menuju proses persemayaman hingga penyerahan pada pihak keluarga. Tadi saya sempat melihat ada Wakil Menko Polkam, Ludwig Paulus, yang sudah tiba di sana. Ketiga jenazah prajurit sudah tiba di gedung VIP, dibawa ke area lobi gedung VIP untuk disemayamkan dan akan bersiap untuk menghadapi prosesi persemayaman hingga penyerahan secara militer kepada pihak keluarga. Gugurnya 3 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon ini menarik perhatian publik mengingat penugasannya yang cukup menantang di daerah perbatasan, apalagi saat itu di wilayah Lebanon. Gempuran serangan dari Israel kepada Hizbullah ini masih tetap cukup kencang berlangsung saat itu. Apalagi insiden yang dialami oleh 3 prajurit TNI ini berlangsung di momen rentang 29 hingga 30 Maret 2026. Itu satu hal. Tapi hal lainnya juga menarik di sini adalah posisi Indonesia di Satgas UNIFIL yang terbilang cukup krusial. Mengingat Indonesia menjadi negara dengan penyumbang prajurit di Satgas terbanyak kedua. Ada 10 negara teratas dengan penyumbang prajurit terbanyak untuk bergabung dalam Satgas UNIFIL ini. Indonesia yang diketahui dalam catatannya per Januari 2026 menyumbang 756 prajurit dalam tim Satgas UNIFIL yang catatannya terakhir kali totalnya ada 8.195 orang. Ini catatan terakhir sampai Januari tahun 2026. Kalau dirincikan lagi dari 8.000-an orang itu, ada 7.375 anggota militer, 173 staf perwira, dan 647 personel sipil. Yang tujuannya, yang semangatnya adalah untuk misi perdamaian di area Lebanon yang saat ini masih digempur agresi. Di sisi lain, atas gugurnya 3 prajurit TNI ini, pemerintah Republik Indonesia sudah menyampaikan kekhawatiran yang sangat mendalam atas insiden yang berlangsung di area tugas dari Satgas UNIFIL yang pada ujungnya membuat 3 prajurit TNI gugur. Kecaman sudah disuarakan oleh pemerintah Indonesia, bahkan wakil tetap Indonesia di PBB lewat Sidang Dewan Keamanan PBB telah menyampaikan atau telah menyerukan perlunya investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab dari gugurnya 3 prajurit di area tugas Satgas UNIFIL yang seharusnya tidak menjadi target agresi. Ketiga jenazah prajurit TNI yang gugur dalam penugasan Satgas UNIFIL ini sudah tiba di area gedung VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Kalau menurut rencana, rangkaian prosesi persemayaman sampai penyerahan kepada pihak keluarga ini akan dimulai pada pukul 7 malam dan pihak keluarga dari setiap keluarga prajurit TNI yang gugur ini sudah tiba untuk mengikuti setiap sesi, setiap rangkaian persemayaman hingga
penyerahan kepada pihak keluarga. Menurut rencana, ketiga jenazah prajurit TNI ini akan dimakamkan di 3 taman makam pahlawan di 3 daerah berbeda. Ini menyesuaikan lagi dengan asal dari daerah ketiga prajurit ini masing-masing. Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar rencananya esok hari 5 April 2026 akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat. Sertu Muhammad Nur Ikhwan esok hari rencananya bakal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Darmodoyo, Magelang, Jawa Tengah. Dan Praka Farizal Ramadan bakal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Peniwates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda sedang melihat visual Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menko Polkam Ludwig Paulus, lalu ada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kemudian ada Wakil Menteri Pertahanan juga yang sudah bersiaga di sana untuk mengikuti rangkaian persemayaman dan penyerahan secara militer kepada pihak keluarga. Ketiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di UNIFIL ini rencananya akan mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa 1 tingkat lebih tinggi atas jasanya, atas kontribusinya dalam misi perdamaian yang jelas tidak mudah di area konflik di kawasan Lebanon. Penugasan yang cukup luar biasa besar kontribusinya untuk perdamaian dunia, ditambah lagi posisi Indonesia yang menjadi kontributor prajurit TNI terbanyak dalam United Nations Interim Force in Lebanon. Rangkaian pelepasan sudah berlangsung, diawali waktu itu di Lebanon, Bandar Udara Internasional Rafiq Hariri Beirut, dipimpin oleh Kepala Misi dan Komando Pasukan UNIFIL oleh Maijen Diodato Akbaknara pada 2 April 2026 waktu setempat. Ketiga jenazah kemudian diterbangkan dari Beirut menuju ke Indonesia dalam perjalanan kurang lebih hitungannya selama 17 jam. Kami akan jeda sebentar, saudara. Tetap di Kompas TV.